Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang matriks ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mencari solusi dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan konsep matriks. Nah, jadi salah satu kegunaan matriks adalah bisa kita gunakan untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Apakah cuma yang dua variabel? Tidak ya, tapi untuk yang 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel pun bisa menggunakan matriks ini gitu. Nanti akan ada dua cara ya, dua cara yang kita fokuskan. Sebenarnya ada 3 ya dengan cara OBE atau operasi baris elementer, tapi nanti kita akan berfokus ke dua cara saja. Oke. Nah, contoh seperti ini, saya punya sebuah sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 8 dan x min 2y sama dengan min 3. Tentukanlah nilai x dan y-nya gitu. Nah, yang pertama teman-teman semua, kita akan bahas dulu menggunakan ada yang namanya cara inverse ya. Menggunakan cara inverse. Nah, bagaimana menggunakan cara inverse? Jadi kita harus ingat lagi bagaimana sih sifat dari inverse matrix, atau kita akan mengulang kembali salah satu sifat dari inverse matrix yang akan kita gunakan terutama di penyelesaian SPL atau sistem persamaan linear ini. Nah, sifat yang kita gunakan adalah yang ini teman-teman. Coba kita perhatikan. Ketika kita punya sebuah matriks A dikalikan dengan X sama dengan matriks B, nah gitu ya, maka ketika kita disuruh mencari X-nya nanti, ya berarti X-nya ini boleh kita buat sama dengan matriks A inverse dikalikan dengan matriks B, gitu ya. Jadi si A-nya ini kita inversekan dulu, baru dikalikan dengan B. Jadi istilahnya kayak A-nya itu pindah ruas gitu ya ke sebelah kanan, tapi berubah jadi inverse. Ya, berubah jadi inverse kemudian dikalikan dengan B. Ingat, ketika kita pindah ruas matriks gitu ya, ini posisi jangan pernah sampai salah ya. Jadi kalau misalkan si A-nya ini posisinya pertamanya di sebelah kiri, ketika pindah maka inverse-nya pun kita letakkan di sebelah kiri dari si B-nya gitu ya. Oke. Nah, ini kita perhatikan baik-baik teman-teman. Jadi kalau kita mau cari X-nya, itu kita harus memindahkan A-nya, matriks A-nya ini menjadi A inverse, kemudian dikalikan dengan B, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang tadi? Kita tulis lagi soalnya, ya, yaitu adalah tadi 2x ditambah 3y sama dengan 8. Kemudian satu lagi adalah x min berapa tadi? 2y ya, 2y sama dengan min 3. Nah, di sini ditanyakan berapakah nilai X dan Y-nya. Nah, langkah pertama teman-teman, kita akan ubah dulu sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Caranya kita buat seperti ini teman-teman. Kita buat sebuah matriks di sini, ya. Kita isi dengan koefisien-koefisien dari X dan Y yang ada di sini. Ya, berarti boleh kita tulis di sini adalah 2, 3. Ini karena nggak ada jadi 1 aja ya. 1 koefisiennya kan 1 ya. Ini di sini adalah min 2 gitu teman-teman. Kemudian kita kalikan dengan XY gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah kita tulis 8 min 3. Nah, jadi kita bentuk seperti ini dulu teman-teman. Oke. Nah, yang sebelah sini ya, ini kita sebut dengan matriks persamaan ya, matriks persamaan. Artinya matriks yang berasal dari sistem persamaan linearnya. Dan ini jangan pernah tertukar teman-teman ya, atau maksudnya gini, jangan pernah lupa. Ya, jangan pernah lupa dan diingat terus kolom yang mana mewakili variabel yang mana. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengubah menjadi bentuk matriks gitu ya, kita mengubah menjadi bentuk matriks, maka di sini sudah tidak ada lagi variabel teman-teman. Nah, jadi kita punya tadi
matriks persamaannya adalah berapa tadi? 2, 3, 1, min 2 dikalikan dengan XY, maka hasilnya nanti akan menjadi 8 min 3. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mencari XY-nya? Sebenarnya sih kalau di sistem persamaan linear dua variabel kalian sudah pernah sudah bisa menentukan XY dengan metode eliminasi dulu waktu di SMP udah belajar ya. Kemudian bisa juga dengan metode substitusi ya, itu juga sudah diajari di SMP. Nah, ini sebagai penguatan saja bahwa yang namanya matriks pun itu bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk kita menentukan solusi dari persamaan linear dua variabel gitu. Nah, mungkin untuk di sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks ini mungkin bisa dinilai lebih ribet, lebih repot daripada dengan cara eliminasi, substitusi dan cara lainnya gitu ya. Tapi nanti manfaatnya adalah ketika teman-teman semua belajar menggunakan cara ini nanti bisa digunakan oleh teman-teman semua untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear yang variabelnya lebih dari 2 gitu. Mungkin 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau mungkin bisa jadi nanti teman-teman semua bisa menggunakan cara ini gitu ya sebagai inspirasi untuk membuat suatu program di komputer mungkin untuk mempermudah mencari solusi gitu. Jadi nanti di programnya tinggal dimasukin angka-angka aja apa yang dibutuhkan, kemudian diklik, selesai, dapat hasilnya gitu ya. Bisa jadi seperti itu, bisa menjadi inspirasi kira-kira seperti itu ya. Oke, itu sekilas saja supaya paham ya bagaimana fungsinya mempelajari matriks seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan. Sekarang kita perhatikan bentuknya ini teman-teman. Ini kita punya matriksnya seperti yang tadi sudah dibuat ya. Di sini ada matriks persamaan, di sini ada variabelnya, di sini ada hasil ya. Oke, yang mau kita cari teman-teman adalah variabelnya gitu ya. Coba kita ingat lagi tadi apa yang kita tulis di awal ya. Ketika kita punya sebuah matriks A dikalikan X sama dengan B, jadi untuk mencari X-nya itu adalah A inverse dikali B. Jadi ketika kita mau mencari XY-nya ini teman-teman, maka matriks yang ini harus pindah katanya ya. Ini kita ibaratkan sebagai matriks A-nya lah gitu ya. Ini matriks A-nya, ini matriks X-nya, ini matriks B-nya. Ibaratnya seperti itu gitu. Nah, berarti kalau kita mau cari matriks X-nya di sini ya, maka matriks A ini harus pindah ke sebelah kanan gitu ya, harus pindah ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Nanti di sini kita akan punya XY gitu ya, sama dengan 2, 3, 1, min 2 inverse gitu ya, dikalikan dengan 8 min 3 gitu. Jadi ketika matriks yang 2, 3, 1, min 2 nya itu pindah ke sebelah kanan, itu berubah jadi inverse, tapi letaknya tetap di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Oke, sekarang kita akan cari inverse-nya. Berarti cari inverse-nya hasilnya adalah 1 per determinan ya. Determinannya kan berarti 2 kali min 2 jadinya min 4. 1 kali 3 jadinya 3, berarti min 4 dikurang 3 jadi min 7 ya. Min 7. Kemudian untuk ajoinnya kita tuliskan di sini adalah ini caranya ditukar ya. 2 dengan min 2 ditukar. Jadi min 2-nya ke sini, 2-nya ke sini. Kemudian di kolom 1 lagi ini dikalikan negatif, tapi jangan ditukar. Jadi min 3, kemudian di sini adalah min 1. 8 min 3. Oke. Nah, sekarang gini teman-teman. Ini ada 2 kali perkalian ya. Pertama ada perkalian yang min 1/7-nya ini dikalikan dengan dengan matriksnya ya, min 2 min 3 min 1 2 ini, kemudian dikalikan dengan matriks lagi 8 min 3. Nah, ini teman-teman semua bisa pilih ya, artinya mau mengalihkan yang mana dulu, asalkan nanti jangan merepotkan teman-teman semua di akhir gitu. Nah, kalau saya
lebih condong ke lebih baik kita kalikan dulu bagian yang matriksnya, bagian ininya. Ya, kenapa? Karena ketika nanti kalau saya mengalikan min 1/7-nya ke dalam sini dulu, baru dikalikan dengan 8 min 3, nanti matriks ini akan per 7 semua, dan ini akan sangat merepotkan sekali gitu ya. Jadi lebih baik matriks yang ada di sini kita kalikan dulu ke sebelah kanan gitu ya, ke matriks 8 min 3 tadi. Nah, tentunya perkaliannya juga harus menggunakan perkalian matriks ya. Berarti kalau kita jabarkan jadi min 1/7 dikalikan dengan, oke, perhatikan, tetap kita menggunakan baris kali kolom teman-temannya untuk mengalikannya. Ini barisnya gitu ya, barisnya min 2 min 3 dikalikan dengan 8 min 3. Berarti kalau misalkan kita kalikan, nanti hasilnya akan menjadi min 2 kali 8 jadi min 16, min 3 dikali min 3 jadinya 9. Min 16 tambah 9 jadinya min 7 ya, min 7. Kemudian yang bawah ini min 1, 2 dikalikan dengan 8 min 3. Berarti min 1 kali 8, min 8, 2 dikali min 3 berarti min 6. Berarti min 8 ditambah min 6 jadi min 14. Nah, kalau kayak gini kan udah gampang teman-teman ya. Berarti tinggal cara mengalihkan matriks cara mengalihkan skalar ya, atau konstanta terhadap matriks ya, tinggal dikalikan aja kan. Jadi hasilnya adalah min 1/7 dikalikan min 7, di bawahnya min 1/7 dikalikan min 14. Jadi 1/7-nya dikalikan ke min 7 dan 14. Maka di sini kita dapat 1, 2. Oke. Nah, inilah kesimpulannya teman-teman. Jadi ini adalah nilai X dan Y-nya. Berarti kesimpulannya di sini bahwa kita bisa dapatkan, jadi kesimpulannya nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 2. Kalau kita cek ke persamaan tadi awalnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 8, cek ya. 2 dikali 1, 2, 3 dikali 2, 6, 8, berarti cocok ya. Persamaan keduanya, X min 2Y sama dengan min 3. X-nya masukin 1, di sini jadi 1, 2 dikali 2 jadinya min 2, hasilnya jadi 1 dikurang 4 ya, jadi hasilnya adalah min 3. Nah, ini dia. Oke, nah gitu kira-kira teman-teman semua cara menggunakan matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, bagaimana untuk yang 3 variabel? Sama saja gitu ya, cuma nanti bedanya adalah di matriks A-nya. Di matriks A-nya nanti di sini matriksnya 3 kali 3, kemudian XY-nya di sini adalah jadi XYZ berubah ya. Nanti ini pun nanti barisnya menjadi 3. Nah, cuma nanti yang jadi permasalahan, kendalanya di sini kalau yang 3 kali 3 adalah bagaimana caranya kita mencari inverse dari matriks 3 kali 3 gitu. Nah, jadi untuk sekarang kita fokuskan dulu ke yang matriks 2 kali 2 ya. Yang penting caranya sudah paham. Nanti tinggal teman-teman semua mengeksplorasi metode-metode yang lain mungkin. Nah, mudah-mudahan untuk cara matriks seperti ini bisa menambah inspirasi dari teman-teman semua. Untuk teman-teman semua. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.